Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-22 dalam tema hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, saat ini kami ada di hadapan-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami selalu yakin firman-Mu adalah kekuatan spiritual bagi kami, menginspirasi kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu berkatilah kami, hamba-Mu yang akan memberitakan, juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan, diberkati oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan, supaya firman ini betul-betul akan menjadi kekuatan rohani bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Amsal pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-22. Berkata seperti ini, "Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kitab Amsal selalu identik dengan Raja Salomo, karena Raja Salomo lah yang menulis kitab Amsal. Bahkan dikatakan ada 3 kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Pertama, kitab Kidung Agung, kedua kitab Amsal, dan ketiga kitab Pengkhotbah. Kitab Kidung Agung ditulis oleh Raja Salomo ketika dia ada di usia muda, sementara menikmati kemudaan. Karena itu kata-kata dalam kitab Kidung Agung itu adalah kata-kata cinta, bahasa cinta. Orang yang sementara menikmati kemudaan dengan asmara yang begitu meluap-luap. Kemudian saudara, kitab Amsal berisi pengalaman-pengalaman hidup dari Raja Salomo ketika dia ada di usia parubaya. Dan dia menikmati kehidupan dengan selalu merasakan bahwa hikmat dari Tuhan itu sangat luar biasa. Kebijaksanaan dari Tuhan itu sangat luar biasa.
Bahkan hidup takut akan Tuhan itu menjadi pegangan bagi setiap orang yang hidup untuk menikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo ketika dia sudah ada di usia senja, di masa tua. Sehingga kitab Pengkhotbah berisi tentang pengalaman-pengalaman hidup dari Raja Salomo ketika dia masih muda sampai dia sudah tua. Dan Salomo mau katakan bahwa kehidupan orang akan menjadi sia-sia ketika tidak hidup takut akan Tuhan atau tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan, hidupnya tidak sia-sia. Dan itulah yang dialami oleh Raja Salomo. Karena saudara, dalam kitab 2 Raja-Raja, kita menyaksikan di situ ketika Raja Salomo dia menggantikan ayahnya Daud, maka apa yang ia minta kepada Tuhan bukanlah kekayaan, harta benda, bukanlah nyawa lawan atau kemenangan-kemenangan setiap kali berperang melawan bangsa yang lain, bukan juga umur panjang, tetapi yang diminta oleh Salomo menurut kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 ditulis begini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara, Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara. Itulah hikmat, dan Tuhan menganugerahkan hikmat bagi Salomo. Karena itu dengan hikmat yang benar, Salomo dia memimpin bangsa Israel. Bahkan di 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, selanjutnya sampai di bagian akhir perikop ini, dikatakan bahwa saat itu Raja Salomo dia mendemonstrasikan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa ada 2 orang perempuan datang kepada Raja Salomo membawa anak yang masih hidup, dan 2 orang perempuan ini saling berebutan anak yang masih hidup. Yang satu mengatakan ini anakku, yang satu lagi mengatakan ini anakku. Kemudian dengan hikmat Salomo katakan, ambil pedang, penggal anak ini menjadi 2. Dan saudara yang kekasih, Salomo katakan satu untuknya dan satu untuknya. Nah, perempuan yang satu katakan bahwa lebih baik demikian, bahwa satu untuk saya dan satu untuk perempuan ini, anak ini ketika dibagi menjadi 2. Tetapi perempuan yang satu mengatakan biarkan anak ini hidup, berikanlah kepada perempuan ini. Maka Salomo memutuskan bahwa ibu dari anak ini adalah perempuan yang membiarkan anak ini hidup. Karena yang pasti antara ibu dan anak selalu ada hubungan batin. Nah, itulah saudara hikmat yang mampu berbicara ketika mengambil keputusan, ketika harus menentukan sesuatu. Sesulit apapun, ketika ada hikmat, pasti akan berdiri pada posisi yang benar. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam tema hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Saudara, ditulis bahwa menurut bahasa Yunani, hikmat itu disebutkan dengan Sophia. Dan dalam bahasa Ibrani, hikmat itu adalah Chokmah. Artinya bahwa seseorang berarti hikmat atau hokmah ini adalah cara seseorang menyelesaikan masalah dengan benar, baik dan tepat, atau memiliki pandangan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat, hokmah atau Sophia. Dan hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan atau kearifan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang berhikmat
adalah orang yang dapat menentukan apa yang benar, apa yang pantas dilakukan. Karena dengan hikmat orang dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Dengan hikmat orang dapat memilih, memilah dan menentukan hal-hal yang baik yang pantas dilakukan. Karena itu saudara, kita meyakini ketika Tuhan Allah menjadikan manusia, maka manusia diberikan hikmat oleh Tuhan. Karena manusia itu segambar dengan Tuhan. Image-nya Tuhan, imago Dei, segambar dengan Tuhan. Dan manusia beda dengan makhluk hidup yang lain, hewan, binatang, ataupun tumbuh-tumbuhan. Karena mereka tidak punya hikmat, tapi manusia punya hikmat. Nah, karena itu saudara, orang yang berhikmat adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Orang berhikmat adalah orang yang selalu menaruh harap kepada Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan. Karena itu orang yang berhikmat adalah orang yang berbahagia. Saudara yang kekasih, dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu hijau dan selalu menghasilkan buah. Nah, itu berarti saudara, orang yang berbahagia, orang yang merenungkan Taurat Tuhan, yang selalu belajar firman Tuhan, sehingga dia memiliki hikmat. Orang kalau kehilangan hikmat itu sangat berbahaya. Orang tidak dapat lagi membedakan mana kehendak Tuhan yang baik dan mana bukan kehendak Tuhan, yaitu yang tidak baik. Karena itu dikatakan dalam bacaan kita saudara, dalam kitab Amsal pasal 24 ini, diawali dengan, anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Saudara, bagi orang Israel, firman Tuhan itu selalu dikatakan sebagai madu, yang manis, yang menguatkan, yang menyegarkan jiwa. Karena itu juga firman Tuhan manis, menyegarkan jiwa, bagaikan madu. Bahkan saudara, dalam kehidupan kita, dikatakan bahwa salah satu cara orang untuk dapat menikmati hidup sehat adalah minum suplemen vitamin. Juga di dalamnya ada madu yang memberikan tenaga, memberikan kekuatan. Nah, karena itu saudara, firman Tuhan memberikan kekuatan. Firman Tuhan menginspirasi setiap orang hidup benar, hidup takut akan Tuhan dengan melakukan apa kehendak Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa hikmat itu manis bagi jiwa kita. Sehingga ketika kita memiliki hikmat, ketika kita selalu merenungkan Taurat Tuhan, maka dikatakan, jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Orang berhikmat punya masa depan. Harapan tidak akan pernah hilang. Saudara, saya kira setiap orang percaya berupaya supaya menikmati hidup sekarang ini, tapi hidup masa depan itu baik, gemilang. Karena itu dengan keyakinan, dengan harapan selalu berupaya, bekerja keras, berusaha supaya bisa menikmati masa depan dengan gemilang. Baik kita pribadi, tapi juga anak cucu turun-temurun kita. Sebab apalah artinya kita bekerja keras, apalah artinya kita berusaha bersusah-susah kalau kita tidak menikmati masa depan yang baik. Tapi semua apa yang kita lakukan, kita kerjakan di masa sekarang ini adalah untuk masa depan. Bahkan apa yang kita lakukan, kerjakan di masa lalu adalah untuk masa kini, tapi juga masa depan. Dan semua mengharapkan kebahagiaan, menikmati sukacita, bahkan sukses. Karena itu miliki hikmat saudara, agar supaya kita bisa merancang kehidupan kita sedemikian rupa, mengatur strategi dengan baik, agar supaya kita dapat menikmati hidup yang di dalamnya ada sukacita, ada berkat, ada hal-hal yang baik, sehingga kita akan senantiasa hidup dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Dan orang yang takut akan Tuhan pasti punya hikmat, saudara, punya hikmah, punya kebijaksanaan. Sehingga dikatakan bahwa orang yang berhikmat tidak akan mengintai kediaman orang benar. No? Bahkan orang yang berhikmat tidak akan merancang kejahatan terhadap orang lain. Orang yang berhikmat, dia akan melepaskan semua akar pahit yang melilit kehidupannya. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada kedengkian, tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan. Itulah orang yang berhikmat. Sehingga dikatakan dalam bacaan kita bahwa jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Sebab kadangkala saudara, orang kalau kehilangan hikmat, lebih suka orang lain itu jatuh. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu orang yang kehilangan hikmat. Tapi orang yang punya hikmat, dia akan melihat orang lain sebagai sahabat, sebagai kawan, yang sama-sama membangun kehidupan maju bersama, menikmati berkat Tuhan. Tidak ada iri hati di dalamnya, tidak ada kebencian, tidak ada akar pahit. Sehingga orang yang berhikmat akan selalu menempatkan diri pada hal-hal yang benar, selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebab orang berhikmat selalu diberikan inspirasi positif oleh Tuhan untuk dapat melakukan hal yang mulia, yang menyenangkan hati Tuhan, tapi juga jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudara miliki hikmat. Karena orang kalau dia kehilangan hikmat, dia tidak bisa bedakan mana dosa dan mana yang bukan dosa. Orang yang melakukan kejahatan itu karena kehilangan hikmat. Orang yang melakukan korupsi, orang yang melakukan tindakan kekerasan, orang yang melakukan kriminalitas, itu karena kehilangan hikmat. Karena itu miliki hikmat. Minta selalu hikmat kepada Tuhan Allah, agar supaya akan selalu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Tidak akan menjadi orang yang lupa diri, tetapi akan menyadari keterbatasan kita, kekurangan, kelemahan kita, sehingga mengakui otoritas Tuhan sebagai Sang Khalik yang memberikan segala-galanya, yang menjadikan segala-galanya, bahkan yang mengatur segala-galanya termasuk perjalanan kehidupan kita. Nah saudara, dikatakan jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Saudara, jangan iri kepada orang jahat. Sebab kadangkala kita berpikir bahwa saya selalu masuk gereja, saya selalu beribadah, saya adalah orang baik. Tapi mengapa si A, tetangga saya ini, menurut pandangan saya, penilaian saya secara subjektif, nyandak masuk gereja, nyandak pernah pergi ibadah. Tapi mengapa kelihatan hidupnya lebih enjoy, lebih banyak berkat, lebih kaya daripada saya? Kadang kan seperti itu. Namun saudara, firman mengingatkan kita bahwa jangan jadi iri terhadap orang jahat atau orang lain. Nikmati hidup ini. Karena Tuhan sudah menjadikan kehidupan kita ini sedemikian rupa. Dengan talenta kita masing-masing. Diberikan berkat masing-masing oleh Tuhan Allah. Berupaya. Kalau toh dia lebih daripada kita, jangan kita jadi iri. Jangan kita marah. Jangan merancangkan kejahatan. Tapi mari kita nikmati kehidupan kita ini dengan selalu bersyukur, dengan selalu bersukacita, dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita percaya bahwa Tuhan merancang hidup kita sedemikian rupa agar supaya kita mengakui otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita menyadari bahwa hidup kita ini remote kontrolnya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang. Mau seperti apa kehidupan kita, semua Tuhan yang atur. Tapi yang pasti orang yang berhikmat akan selalu hidup rajin, akan selalu bekerja keras.
Orang yang berhikmat akan selalu berusaha, disertai dengan doa, sehingga akan menikmati berkat Tuhan. Asalkan juga orang berhikmat harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, memprioritaskan Tuhan. Sehingga orang yang berhikmat juga adalah orang yang sabar, orang yang tekun, orang yang mau bekerja keras, orang yang rajin, yang mau berusaha. Itulah orang yang berhikmat. Dan terakhir saudara dikatakan, takutilah Tuhan dan raja, jangan melawan terhadap keduanya. Saudara, berikan kepada Tuhan apa yang wajib kita berikan. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kita berikan kepada kaisar. Kita percaya bahwa di dunia ini ada hukum sorga, ada hukum dunia. Pemerintah adalah wakil Allah di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Sebagai warga negara Indonesia, saudara, kita dipimpin oleh presiden, wakil presiden. Di setiap daerah ada gubernur, di setiap kota kabupaten ada wali kota, ada bupati. Di setiap kecamatan ada camat, di setiap kelurahan dan desa ada kepala desa, ada lurah. Mereka ditempatkan Tuhan di dunia ini untuk menjadi pemimpin. Kita menghormati, menghargai. Sebab ketika tidak ada yang memimpin, satu komunitas itu pasti akan kaos kacau. Karena itu kita menghargai mereka, bahkan dengan hukum dunia yang ada, dengan peraturan-peraturan yang ada, kita mentaatinya. Dan yang paling utama dalam kehidupan beriman ada hukum sorga. Alkitab, saudara, adalah firman Tuhan sebagai landasan utama bagi kita untuk kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Alkitab berisi norma-norma, hukum-hukum yang mengatur kehidupan kita, sehingga perjanjian lama, perjanjian baru sebagai Taurat Tuhan yang selalu kita renungkan setiap hari, itu yang akan meneguhkan iman kita, mengajak kita, menginspirasi kita, agar supaya kehidupan kita jadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita betul-betul menjadi contoh dan teladan yang baik. Dan kita percaya bahwa dengan selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka kehidupan kita akan diliputi, dipenuhi sukacita. Kita punya hikmat, sehingga dengan hikmat kita menikmati hidup ini, meramu hidup ini sedemikian rupa, merancang kehidupan ini sedemikian rupa agar supaya bukan cuma kita yang menikmati berkat Tuhan, bukan cuma orang yang bersuka cita, tapi orang lain yang ada di sekitar kita pun akan bersuka cita, akan menikmati berkat Tuhan, dan di dalamnya selalu ada ucapan syukur, baik secara pribadi tapi juga secara kolektif, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu minta selalu hikmat, miliki hikmat yang berasal dari Tuhan, agar supaya di komunitas manapun kita ada, kita hadir. Kehadiran kita betul-betul mengedukasi orang lain. Kehadiran kita membawa semangat, membawa sukacita, membawa kegembiraan, membawa damai sejahtera, membawa shalom. Sehingga kehidupan yang demikian adalah hidup yang betul-betul memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau memakai media sosial YouTube ini menjangkau banyak orang, supaya banyak orang bisa mendengarkan firman Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus akan terus diagungkan dan dimuliakan. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan diberkati, mereka yang sakit disembuhkan, dipulihkan, yang lemah dikuatkan, dan dalam gumul apapun Tuhan hadir menyemangati mereka semua. Terima kasih, ini doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, berikanlah jempol like, berikanlah komentar,
komentar yang membangun. Bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati.